Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali untuk siang hari ini saya Zaki Yusuf hadir untuk Anda di Metro TV Sumatera Utara. Seperti yang Anda saksikan, kali ini kita akan berbicara dengan Kementerian Hukum HAM wilayah Sumatera Utara, tentunya dengan Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM wilayah Sumatera Utara, Bapak Anak Agung Gede Krisna. Selamat siang Pak Agung. Selamat siang Mas Zaki. Baik, sebelum kita berbicara secara lebih jauh selama 30 menit ke depan, saya ingin menyampaikan kalau Kantor Kementerian Hukum dan HAM yang berada di wilayah Sumatera Utara ini telah memperoleh prestasi gemilang dengan menerima penganugerahan predikat wilayah bebas dari korupsi. Tapi untuk kesemuanya ini kita akan berbicara dengan Pak Agung, tentunya kita berbicara secara bagan yang lebih besar dulu ya Pak Agung ya. Kita berbicara tentang zona integritasnya dulu sampai nanti akhirnya Kementerian Hukum dan HAM wilayah Sumatera Utara itu berada dan berhasil mendapatkan predikat wilayah bebas korupsi. Seperti apa Pak Agung? Ya. Zona integritas ini merupakan salah satu program dari pemerintah pusat yang sudah berjalan lama sebenarnya Mas Zaki, ya, yang disebut reformasi birokrasi. Yang besarnya itu reformasi birokrasi dalam rangka apa? Dalam rangka peningkatan pelayanan publik terhadap masyarakat. Terus dipisah-pisah untuk percepatan pencapaian reformasi birokrasi di seluruh kementerian, dibuatlah kotak-kotak kecil ya, yang namanya zona integritas. Ada nanti pelayanan publik dan seterusnya, itu dari leading sektornya adalah Kementerian PAN dan RB. Khusus di zona integritas itu ada dua predikat yang akan diberikan ke satuan kerja, yaitu satu, wilayah bebas dari korupsi. Yang keduanya wilayah birokrasi bersih dan melayani. Ya. Alhamdulillah, puji Tuhan, Kanwil Sumatera Utara selaku satuan kerja sudah memperoleh predikat wilayah bebas dari korupsi. WBK berarti. Ya, WBK. WBK ini tahapannya panjang. Ya. Ada 6 area yang harus kami rubah, mulai dari manajemen perubahan, ketata laksanaan, sumber daya manusia, akuntabilitas kinerja, pengawasan dan pelayanan publik. Kalau ini 6-6-nya sudah, ya harapannya adalah publik merasa puas dalam pelayanan kami, khususnya di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara. Ada indeks kepuasannya terukur kepada masyarakat dari hasil implikasi WBK itu sendiri nggak Pak Agung? Ada. Di masing-masing zona tadi itu ada nilainya. Ya, Menpan RB melakukan penilaian baik secara langsung maupun secara diam-diam, ya, namanya mystery shopping. Nah, setelah itu kami juga punya kewajiban untuk mengukur indeks kepuasan layanan masyarakat. Indeks kepuasan pelayanan masyarakat. Ya. Ada toolsnya dari BSK kami, Badan Strategi Kebijakan dari kami, yang harus diisi oleh pegawai, harus diisi oleh penerima layanan kunjungan, dan ditambah satu lagi ada indeks persepsi korupsi, yang barcode-nya teman-teman bisa lihat di semua layanan Kementerian Hukum dan HAM, tidak hanya di kami, tapi seluruh Indonesia ada barcode yang harus diisi oleh penerima layanan. Baik, sebenarnya Pak Agung kalau berbicara masalah 6 zona, kan jenjangan tidak segampang itu untuk Kementerian Hukum dan HAM wilayah Sumatera Utara mencapai namanya WBK tadi, di bagian besar zona integritas tadi atau di reformasi birokrasi. Nah, pelayanan publik ini kan cukup bersinggungan sekali dengan masyarakat sebenarnya. Kesiapan dari Kementerian Hukum dan HAM sendiri wilayah Sumatera Utara berbicara masalah pelayanan publik ini sudah sejauh apa untuk saat ini, Pak Agung? Pelayanan publik tidak hanya dilihat dari fasilitas sarana prasarana, ya, dilihat dari standar layanan, ya, dilihat dari sumber daya manusia, profesionalitasnya, terus bagaimana etika melayani masyarakat, responnya seperti apa, terus mekanisme pengawasannya seperti apa, biar ini berkelanjutan. Karena zona integritasnya tidak hanya selesai di WBK, berlanjut lagi. Ada lagi tahapannya. Tahapan lagi, ya, malah sekarang diberikan kesempatan oleh Kemenpan RB, tidak boleh 1 tahun. Langsung setelah lewat dari 1 tahun baru boleh membangun wilayah birokrasi bersih dan melayani, atau WBBM, atau WBBM tingkat berikutnya, level berikutnya, naik kelas dia kan ceritanya. Nah, ini kami masih tahap itu. Nah, kami lagi mempersiapkan untuk mengikuti kontestasi WBBM di tahun ke depan. Ya. Dan kita Kanwil Sumatera Utara juga melihat situasi perkembangan masyarakat, kami di tahun depan mudah-mudahan bisa pindah, Mas Zaki. Di naik Plaza kelas, Prisai. Oh, tempatnya akan pindah. Ya, tempatnya dengan pindah dengan harapan ini bisa lebih
sip lagi nih, terlayani dengan baik, parkirnya nyaman, ya kan, suasananya lebih lebih indah, gitu ya. Terus SOP-nya, alurnya lebih pasti dan seterusnya lah. Baik, tapi saya menarik Pak Agung karena berbicara pelayanan, saya masih berbicara masalah pelayanan publik ya Pak Agung ya. Seiring derasnya sosial media, seiring begitu gencarnya masyarakat bisa berkomentar dengan pelayanan yang tidak baik mereka terima. Apakah Kemenkumham ini siap untuk menerima transparansi dari masyarakat berbicara masalah pelayanan publiknya sendiri? Terkait dengan peran serta masyarakat, itu bagian dari pengawasan. Ya, pengawasan kami di Kanwil terbatas orangnya. Sehingga kita butuh partisipasi masyarakat, teman-teman media untuk menginformasikan ke kami. Setelah diinformasikan, kita tindak lanjuti dengan perbaikan-perbaikan pelayanan. Direspon dengan baik. Direspon dengan baik. Kita ada nomor pengaduan, ya, ada helpdesk untuk melakukan pengaduan ke sini langsung, kita akan layani dengan baik. Baik. Tapi belakangan ini kan beredar dan masyarakat juga sudah mulai tahu nih Pak Agung bahwasanya Kementerian Hukum dan HAM ini nantinya bakal terbagi-bagi ya Pak Agung ya. Saya ingin lihat seperti apa progresnya di tahun depan ketika berbicara masalah terpecahnya beberapa Kementerian Hukum dan HAM ini menjadi beberapa kementerian. Mungkin Pak Agung bisa cerita sedikit. Ya, Kementerian Hukum dan HAM saat ini seperti yang telah kita ketahui, kebijakan Bapak Presiden Prabowo terdiri dari 4 ya, 1 Menteri Koordinator, Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan. Di bawahnya ada 3 kementerian, Kementerian Hukum, Kementerian HAM, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Ya. Seperti yang kita tahu saat ini, Kementerian Hukum dan HAM ini cukup luas. Keterkaitannya juga cukup banyak ya. Tugasnya cukup besar. Sehingga di pemerintahan Bapak Prabowo menginginkan suatu biar lebih fokus melayani masyarakat. Sehingga dipisahkanlah ini kementerian kami menjadi 3. Ada Kementerian Hukum yang khusus melayani di bidang hukum, baik KI, AHU dan lain sebagainya, termasuk di dalamnya adalah penyusunan peraturan perundang-undangan. Ya. Bidang HAM khusus melayani HAM. Bidang imigrasi dan pemasyarakatan dia khusus melayani layanan imigrasi dan pemasyarakatan. Itu kira-kira Mas Zaki. Baik. Jadi kalau dengan berpisahnya nanti diharapkan semua tugas dan fungsi ini akan berjalan dengan baik ya Pak Agung. Iya, pastinya. Kita harus break dulu, kita kembali di segmen kedua ya Pak Agung ya. Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Metro TV Sumatera Utara karena kita akan kembali sesaat lagi. Kita kembali lagi di Metro TV Sumatera Utara dan saya masih bersama Bapak Anak Agung Gede Krisna. Beliau adalah selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara. Pak Agung, saya tidak bisa selesai di sini saja nih, kita berbicara begitu banyak layanan yang ada dalam Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Sumatera Utara di bawah naungan Anda tentunya. Yang ingin saya tanyakan, kalau tadi sebelum break kita sempat berbicara tentunya beberapa program-program, termasuk juga tadi berbicara masalah 6 pelayanan atau juga zona perubahan yang untuk menuju ke yang namanya WBK yang sudah diraih, dan sekarang ini Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Sumatera Utara mempersiapkan diri untuk naik tingkat istilahnya Pak Agung ke WBBM. Tentunya kan ini kan menjadi lebih PR yang cukup berat ya di saat Anda memiliki 53 satker di Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Sumatera Utara. Gimana Pak Agung? Ya, terkait dengan penilaian WBK dan WBBM itu adalah satker kantor wilayah. Ya. Satker kantor wilayah, di mana tugas pokok dan fungsinya sebagai koordinator dari seluruh pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Nanti di tahun 2025 terkait dengan perubahan kabinet kabinet saat ini di bawah pimpinan Bapak Prabowo, kita sudah terpisah menjadi 3 nih. Ya, Kementerian Hukum, Kementerian HAM dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Pastinya ada kantor wilayah ini tidak akan membidangi itu lagi. Jadi ada pemisah-misah ya. Baik. Kita belum tahu. Yang pasti yang sudah terpisah adalah jajaran teman-teman di UPT Pemasyarakatan, Imigrasi akan bergabung ke
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Atau IMIPAS. atau IMIPAS. Kalau yang teman-teman di bidang pelayanan hukum tetap akan berada di Kementerian Hukum. Kementerian Hukum. Yang HAM, bidang HAM akan berpisah ke Kementerian HAM. Gitu, Apakah Mas Zaki. diharapkan dengan terpisahnya itu nanti semuanya akan menjadi lebih fokus? Karena kita tahu saat ini berbicara masalah IMIPAS dan juga pemasyarakatan selalu menjadi trending topik di masyarakat, Pak Agung. Harapannya begitu. Bapak Presiden sudah sudah melihat mungkin ya, sehingga terjadilah pemisahan Kementerian Hukum dan HAM saat ini yang besar sekali, menjadi tiga bagian. Tiga kementerian ini harapannya lebih fokus dalam pelaksanaan tugasnya. Seperti yang disampaikan Mas Zaki tadi, teman-teman di lapas, di imigrasi, ya, dan saat ini Mas Zaki di Sumatera Utara 32.246 orang. Wah, luar biasa. Warga binaannya yang harus kita bina, rawat dengan sebaik-baiknya di dalam lapas. Oke. Ya, terdiri dari 42 satker. 42 satker. Terdiri dari 39 lapas rutan, ya ada rubasan, bapas, sehingga jumlahnya totalnya 42 satuan kerja. Kalau imigrasi ada 7 kantor imigrasi ditambah 2 yang baru nih. Ya, ada di Nias dengan di Mandailing Natal. Gitu. Baik. Nah, Pak Agung, saya juga ingin lihat seperti apa berbicara masalah konsistensi ya. Dan untuk pemerintahan baru ini kan ada satu hal yang memang harus diterapkan walaupun nanti sudah terpisah menjadi 3 bagian seperti Pak Agung katakan tadi, berbicara masalah Kementerian Hukum, bicara masalah Kementerian HAM dan juga IMIPAS, Imigrasi dan Pemasyarakatan, tentang program Astacita, program dari Pak Prabowo Subianto sendiri. Bagaimana Pak Agung menanggapi untuk ekspresi atau juga menerapkan dalam kementerian Anda nantinya? Ya, untuk program visi misi Bapak Presiden Prabowo Subianto melalui Astacita, ya, kalau dilihat saat ini Kementerian Hukum dan HAM hampir seluruh dari 8 itu terkait. Ya kan? Nah, pada saat terkait, nanti di 2025 setelah pemisahan akan terfokus. Contohnya, ya, Astacita yang pertama saya bacakan, mohon izin Mas Zaki, memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia. Astacita 1 ini akan terkait dengan Kementerian HAM. Ada terkait dengan Kementerian Hukum juga. Terkait dengan pendaftaran partai politik, gitu ya. Ada di Kumham saat ini. Nanti terpisah, kan gitu ya. Begitu juga Astacita yang lain. Ya, misalnya yang ke-7 memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, serta memperkuat pencegahan, pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan pencanduman. Itu terkait dengan Kementerian IMIPAS, gitu ya. Imigrasi dan Pemasyarakatan. Dan Bapak Menteri saat ini, baik Kementerian Hukum, Kementerian IMIPAS, dan Kementerian HAM sudah membuat program akselerasi untuk mewujudkan Astacita Bapak Presiden ini, gitu ya. Bapak IMIPAS yang kami ketahui, Bapak Agus sudah membuat 13 program akselerasi dalam percepatan pencapaian yang visi misi Presiden itu. Ya. Yang pertama, berantas narkoba dan pelaku penipuan yang berbagai modus di lapas rutan. Ada 13 nih ya. Saya nggak usah bacakan mungkin ya. Dan ini kita respon cepat di Kanwil Sumatera Utara. Terkait dengan peredaran narkoba, kita sudah petakan bersama-sama teman-teman dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Bandar pelaku yang masih mengendalikan. Ya, dan kami juga kerjasama dengan teman-teman BNN, ya kan, teman-teman dari kepolisian, ya, di seluruh tingkatan dan pemberantasan narkoba ini. Sehingga kemarin teridentifikasi ada sekitar 64 orang yang kita pindahkan ke Nusa Kambangan, Mas Zaki. 64 orang. Ini dalam rangka mendukung program beliau ini. Akselerasi percepatan untuk pencapaian visi misi Presiden. Baik, kita nanti coba berbicara lagi di segmen ketiga, kita harus break lagi. Tapi saya nanti ingin coba untuk perkecil bicara kembali masalah layanan ya, Pak Agung ya. Di mana kita tahu ada beberapa layanan yang dilayani juga di Kementerian Hukum dan HAM wilayah Sumatera Utara ini. Seperti apa lengkapnya? Anda tetap bersama kami karena kami akan kembali sesaat lagi.
Kita kembali lagi bersama Bapak Ana Agung Gede Krisna, tentunya selaku Kepala Kantor dari wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara, yang saat ini mungkin masih Kementerian Hukum dan HAM ya, Pak Ana Agung ya. Dan nantinya juga bakal terpisah. Di segmen sebelumnya kita sudah kita bercerita tentang Asta Cita juga, tentang program-program pendukung untuk meraih yang namanya naik kelas dari WBK ke WPBM nih Pak Agung. Tapi saya mau kembali lagi, karena kan kalau berbicara masalah pelayanan, ini kan ada beberapa pelayanan menarik sebenarnya. Pak Agung di Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara ini. Kalau beberapa waktu lalu saya sempat mendapatkan info berbicara masalah beberapa layanan hukum seperti ada hukum AHU tentunya, ada Aposti atau juga PT Perorangan. Tentunya masih banyak pelayanan-pelayanan lain yang semua pelayanan ini menjadi indeks untuk naik kelasnya. Kementerian Hukum dan HAM meraih predikat yang selanjutnya yaitu WBBM. Pak Agung bisa cerita nggak sih seperti apa pelayanan-pelayanan yang saat ini tentunya bisa dirasakan masyarakat secara lebih pasti dari Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara? Baik, saat ini Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara melayani, memberikan pelayanan ada yang bersifat langsung. Bersifat langsung, misalnya di bidang kekayaan intelektual, ya, kami memberikan penguatan atau sosialisasi terhadap masyarakat terkait dengan kekayaan intelektual. Mengadakan pameran bersama-sama instan-instan KI ini. Ya, kenapa? Kita ketahui bersama bahwa kita pemerintah harus memberikan perlindungan terhadap hasil karya intelektual seluruh warga masyarakat. Ya, ada pendaftaran merek, ada pendaftaran cipta, indikasi geografis, kekayaan intelektual komunal. Ini semua harus dilindungi oleh pemerintah melalui program-program yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Ya, jangan sampai nanti setelah diklaim sama orang, karena di kemudian hari menjadi yang bisa berdampak terhadap ekonomi, kita baru ribut, gitu ya. Dan banyak ya di Sumatera Utara ini banyak sekali yang sudah kita pendampingan merek gitu ya, terutama merek nih yang keluarannya adalah tahun ini adalah tahun merek yang cukup gencar kita lakukan pendampingan. Untuk apa? Untuk melindungi itu tadi, karena bisa menjadi produk ekonomi. Baik, ini kan pasti tergabung juga dalam programnya pemerintah kita yang baru dalam Asta Cita juga kan Pak Agung? Iya pasti, ya ada ekonomi kreatif dan lain sebagainya. Ya, ada beberapa poin saya lihat di Asta Cita itu yang bisa menyangkut terkait dengan program kekayaan intelektual. Di bidang AHU juga Mas, ya tidak hanya KI saja, AHU ini juga kita memiliki banyak programnya, ya. Pendirian PT Persorangan, ke notaris gitu ya, terus ada Aposti saat ini. Yang kita layani langsung adalah Aposti, ya, dimana dari awal tahun sampai tahun ini, ya, kita sudah, mohon maaf, dari Juli sampai sekarang, karena Apostinya baru kita sudah mengeluarkan sertifikat Aposti itu sebanyak 2.773 sertifikat. Wow. Ya. Ini untuk Sumatera Utara. Untuk Sumatera Utara yang hadir langsung. Karena kan sistemnya teman-teman ini masyarakat sekarang dia masukkan di di website AHU online. Nanti dia tentukan mau cetak sertifikatnya di mana. Harapannya kenapa begitu gitu ya? Untuk memudahkan masyarakat. Siapa tahu misalnya Mas Jaki nih mau walaupun alamatnya di Sumatera Utara, ya, tapi pada saat membutuhkan legalisasi sertifikat Aposti terhadap ijazahnya Mas Jaki yang mau sekolah ke luar negeri, masih berada di Jakarta, dia bisa, tidak harus pulang ke Medan. Ini dalam rangka peningkatan pelayanan publik tadi. Ya kan? Salah satunya terobosan-terobosan dari Kementerian Hukum dan HAM secara seluruhnya adalah berubah dari manual menjadi digital. Gitu. Nah, sebenarnya cukup menarik Pak Agung ketika data yang keluar adalah 2.773 yang mereka sudah mencetak sertifikat namanya Aposti. Artinya mendapat sambutan baik dari masyarakat Sumatera Utara. Kita bicara masalah Sumatera Utara. Nah, untuk KI sendiri ada datanya nggak Pak Agung? Bicara masalah data kekayaan intelektual yang sudah diselesaikan oleh Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara. Kita setiap tahun melakukan rekapitulasi, ya. Sejauh mana pelayanan kita khususnya di sub bidang tadi, di bidang KI, AHU dan lain sebagainya. Saya bacakan Mas Jaki, untuk jumlah permohonan KI tahun 2024, merek aja di Sumatera Utara ada 2.458 merek, ya. Paten ada 75,
desain industri ada 40, hak cipta ada 3.764. Ya, totalnya di tahun 2024 sampai dengan bulan saat ini, November ini, 6.337. Ya, ini akan kita gas terus biar naik, ya, karena ada masih potensi-potensi yang harus kita gali dari masyarakat. Masih banyak ya di Sumatera Utara ya, Pak betul. Agung, ya? Sehingga gencar nih Kanwilkumham, khususnya teman-teman di divisi Yankom melakukan sosialisasi. Ya, contohnya sekarang kita lagi pendampingan indikasi geografis pisang, gitu ya. Pisang? Kalau nggak salah pisang. Ini nanas. Oh, mohon nanas. maaf. Oke, ya. baik. Nah, ini kan masyarakat nggak tahu. Betul. Ini harus daftar apa sih? Gitu. Benar. Ini Kementerian Hukum dan HAM hadir melalui divisi untuk, ini ternyata ini bisa didaftarkan indikasi geografisnya. Baik, Pak Agung, kita sudah tidak banyak waktu lagi sebenarnya, tapi saya ingin berbicara termasuk juga menjadi closing statement juga dari Pak Agung berbicara karena kita memiliki beberapa layanan tentunya yang tentunya tidak rentan sekali dengan dari namanya pungli. Nah, solusi apa yang Anda lakukan untuk pelayanan-pelayanan yang hadir di Kementerian Hukum dan HAM wilayah Sumatera Utara ini agar yang namanya pungli itu dapat diminimalisasi sekaligus juga menjadi closing statement ya. Silakan Pak Agung. Baik. Dalam peningkatan pelayanan publik pasti namanya mitigasi risiko kita lakukan. Ada hal-hal yang berpotensi, salah satunya adalah rentan terhadap pungli. Betul. Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM melakukan terobosan-terobosan. Yang pertama, merubah pelayanan yang bersifat manual menjadi digital, sehingga potensi ini tertekan menjadi kecil. Ya, dulu harus ketemu, harus sekian meja, sekarang udah birokrasinya panjang dan efektif, efisiennya tidak ketemu. Sehingga kami berubah sekarang dengan digital pelayanan publiknya, yang manual hanya 1-2 saja, itu pun hanya bersifat mencetak seperti yang Kapolsti tadi. Harapan kami Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara tetap bertekad semangat untuk melayani masyarakat secara keseluruhan, memberikan pelayanan terbaik. Pastinya kami mohon dukungan seluruhnya untuk menaati SOP, menaati ketentuan yang sudah kita tetapkan bersama. Baik, Pak, terima kasih untuk waktunya bersama kita di Metro TV Sumatera Utara. Semoga apa yang kita harapkan, apa yang sudah ada bangun tentunya, ini bisa membuat Kementerian Hukum dan HAM wilayah Sumatera Utara kelasnya naik, mendapatkan BBM ya, Pak Agung ya. Baik, terima kasih Anda yang sudah bersama kami tentunya di Metro TV Sumatera Utara. Demikian topik talkshow kita selama 30 menit ini tentunya dengan Bapak Anak Agung Gede Krisna selaku Kepala Kantor dari Kementerian Hukum dan Wilayah Sumatera Utara. Dan untuk itu Anda nanti tetap terus bisa bersama kami tentunya karena kita juga harus mengakhiri kebersamaan kita ini. Saya Zaki Yusuf dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.